Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di partai yang ketiga nih teman-teman, dari pembukaan catur Inggris dimenangkan oleh putih dan dimainkan oleh beberapa Grandmaster Superpower di eranya masing-masing. Partai pertama ini putih dipegang oleh Mikhail Botwinick dan hitam dipegang oleh Lajos Portis di Monte Carlo pada tahun 1968. Sebagai masukan untuk teman-teman yang hobi dengan pembukaan catur Inggris, ini hanya sebagai referensi. Tentu partai nyata ketika teman-teman memainkan pembukaan Inggris tidak akan sama hasilnya. Ini hanya sebagai referensi sekali lagi. Kita lanjut, dimulai dari C4 oleh Botwinick, E5, kuda C3, kuda F6 dan G3, D5, pion kali pion dan kuda kali pion. Di sini dijawab dengan gajah G2, gajah G6, dan dibalas dengan kuda F3, kuda C6, rokade, dan kuda ke B6. Varian dragon dari pembukaan Inggris di partai ini teman-teman. D3 dibalas dengan gajah ke E7, A3, A5, dibalas dengan gajah ke E3, rokade dari hitam, kuda keempat, dan di sini kuda kali kuda dipukul oleh menteri, gajah D5, benteng ke C1, dan dibalas dengan benteng ke E8, benteng C2, gajah ke F8 untuk mempertahankan arah serangan dari hitam nantinya teman-teman. Benteng ke C1, kuda ke B8, dan di sini teman-teman perhatikan hitam memancing putih untuk masuk. Karena pion yang di C7 memang dibiarkan untuk dipukul oleh benteng. Dengan hitungan yang sangat akurat dari Botwinick di partai ini teman-teman, akhirnya dia menerima tawaran itu dengan benteng memukul pion. Jika di sini teman-teman, benteng dijebak dengan kuda menutup ke C6, maka akan datang gajah ke B6. Artinya dia akan lolos. Kalaupun menteri di sini ke D6, benteng tidak bisa didapat. Kembali ke posisi di saat benteng di sini kali pion C7. Langkah partai yang memang dirancang oleh Botwinick siap untuk segala hal. Hitam menjawab dengan gajah C6 dengan balik mengancam menteri sekaligus benteng yang harus hilang. Luar biasa. Di sini ingin menukar kualitas tentunya dari hitam. Dibalas dengan benteng yang di C1 memukul gajah. Dan di sini dipukul oleh pion, tidak dengan kuda. Artinya di sini benteng tetap terjebak. Tapi dengan hitungan yang sangat jauh dari Botwinick menerima tawaran itu teman-teman. Akhirnya dia dengan langkah kejut memukul pion F7. Dan ini tidak diperhitungkan oleh hitam. Jika di sini dipukul oleh raja teman-teman, maka akan datang gajah cek yang akan berakhir dengan mat. Kalaupun di sini ditutup dengan menteri D5, maka menteri akan hilang. E7 misalnya, menteri ini tetap hilang teman-teman. Pion memukul dan di sini dicek. Kemanapun di sini raja lari. D7 terbaik maka akan dipukul. Tentu di sini benteng akan habis juga. Yang pasti di sini akan ditelanjangi dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion di sini memukul oleh benteng yang di F7, H6 dibalas oleh hitam dan dibalas dengan benteng ke B7. Karena tawaran itu tidak diterima, C8 dengan mengancam menteri cek C4, H8 dan kuda ke H4. Lagi-lagi benteng itu dibiarkan teman-teman. Ternyata mungkin dengan segala hitungannya hitam tidak dengan cermat menghitung, dia memilih memukul benteng yang di B7 yang diberikan oleh Botwinick. Diterima tawaran itu. Datang kuda cek H7 karena satu-satunya pilihan langkah, dan di sini gajah keempat langsung dipin.
Gajah ke D6 untuk menghindari amukan dari kuda. Di sini teman-teman berakhir dengan checkmate yang sangat indah. Dibalas dengan kuda memukul pion, cek G6, dan di sini dipukul cek oleh gajah G7, dan di sini dipukul lagi cek. Di partai teman-teman, di posisi ini dari laju sportis yang megang boh hitam menyerah. Ada beberapa kemungkinan di sini. Kenapa dia menyerah teman-teman? Karena semuanya berakhir babak belur atau mat. Jika di posisi ini raja ke H8, maka akan datang kuda F7, cek, yang mengharuskan ditukar dengan menteri. Kalau dia raja ke G8, maka di sini hilang satu-satu. Ke H8 lagi, D4, yang tidak bisa ditutup tentunya. Ketika dia bergeser ke G8 lagi, maka menteri hilang. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul pion. Bagaimana kalau diterima? Maka akan datang gajah cek G7, H7, F8. Tentu teman-teman bisa menyimpulkan kemana langkah daripada putih, yaitu memukul menteri teman-teman. Kalaupun di sini gajah memukul kuda, maka ancamannya checkmate. Kalau benteng ke 7, hilang lagi teman-teman, menjadi babak belur. Kembali ke posisi. Kenapa dia menyerah? Kemungkinan terakhir teman-teman, kalau raja ke F6, bagaimana? F4, E7, gajah G5, E6, Sim4. Dia dipaksa untuk memukul kuda. Setelah dipukul kuda ini, maka checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di Monte Carlo teman-teman. Putih dipegang oleh Vasily Smyslov dan hitam dipegang oleh David Bornstein pada tahun 1969. Dimulai dari C4, E5, kuda C3, kuda F6, dan G3. C6 dibalas dengan kuda F3, E4. Di sini kuda langsung ke D4. Gajah C5 dengan mengancam kuda B3, D6, gajah G2. Pembukaan Inggris varian ini adalah varian Keres teman-teman, karena sering Paul Keres memainkan dengan varian ini. Gajah F5, rokade dari putih. Kuda ke D7, D3, pion kali pion, dan pion kali pion. Hitam rokade, gajah F4, dibalas dengan benteng ke-8. Menteri D2, kuda ke F8 dan kuda ke-4. Setelah diancam double gajah ini teman-teman, tetap tidak digeser oleh hitam, melainkan menaikkan kuda ke 6. D4, gajah baru ke B6. Dipukul oleh kuda, pion kali kuda D5. Dipukul dengan kuda gajah yang di F4. Dipukul oleh menteri sekaligus mengancam gajah D3. Dibalas dengan benteng ke D1, membiarkan pion itu diambil. Kuda ke H5, mengancam terlebih dahulu menteri D2. Jika di sini gajah memukul pion teman-teman, maka akan dipukul pion ini. Pion kali pion D4, D5 misalnya, B3, dan setelah gajah ke B5 teman-teman baru dipukul. Tentu di sini terjadi pertukaran dan menjadi langkah paksa teman-teman. Sementara dari hitam akan kalah 2 pion jadinya teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri D2, langkah partai dijawab oleh hitam gajah ke E2. Sekaligus dia mengancam dan melindungi kuda. Pion kali pion membiarkan kualitas diambil dan di sini dipukul oleh hitam
dipukul oleh menteri, dan kuda ke F6. Dilanjutkan dengan pion kali pion, benteng ke B8. Kuda ke D4 dengan akan mengancam pertukaran di sini. Menteri C7 dan kuda ke B5. Menteri C5 dibalas dengan menteri kali pion. Tentu di sini pion yang disimpan gratis. Langkah partai dari hitam memilih memukul pion C4. Kuda C7 dengan mengancam benteng. Benteng ke D8 balik mengancam. Dan di sini hitam membalas dengan menteri memukul B6, teman-teman. Di posisi ini ternyata dari hitam menyerah. Kok menyerah? Masih seru, mungkin sekilas seperti itu, teman-teman. Ada memang beberapa kemungkinan di sini. Pertama, kenapa dia menyerah? Bagaimana kalau di sini benteng memukul pion? Dipukul oleh gajah. H5 misalnya, A4, D7, menteri D6. Dibalas dengan C5 mengajak pertukaran. D1. Dipukul di sini, dipukul. B8, maka di sini dipukul. Tentu di sini sama-sama nganggur. Kalaupun dipukul sama-sama dipukul, teman-teman, maka di sini akan datang cek terlebih dahulu. H7, kuda ke B5. Promosi dua pion ini akan bebas, didukung dengan kuda dan benteng. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau gajah ke D7? Kuda ke D7 di sini, menteri C6, kuda C5, dibalas dengan kuda ke 6. Menjadi kerugian. Kalaupun di sini dipukul, maka di sini dipukul juga. Dipukul pion ini, dipukul oleh gajah. Dipukul oleh menteri B4. Selisih 2 pion, yang mana bebas tanpa halangan. Makanya setelah dihitung bolak-balik, dari hitam langsung menyerah di posisi ini, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, putih dipegang oleh Maktaymanov dan hitam dipegang oleh Rafael Vaganian pada tahun 1975. Seperti yang kita tahu bahwa Maktaymanov sangat ahli di pembukaan Sisilia ketika dia memegang buah putih. Sampai ada varian Taimanov, teman-teman. Dimulai dari C4 oleh Taimanov, kuda F6 dan kuda C3, D5, pion kali pion dan kuda kali pion. G3, G6, gajah G2 dan kuda ke B6. Dibalas dengan kuda F3, gajah G7, kedua pemain sama-sama rokade. D3, kuda C6, gajah ke E3. Hampir mirip dengan varian dragon, teman-teman. Tapi setelah H6 di sini menjadi berbeda. Benteng C1, benteng ke8 dan kuda D2, kuda ke D4. Gajah di sini langsung menerima, dipukul dan kuda ke B5. Balik mengancam sekaligus pion yang di C7. C6 dibalas. Dan di sini dipukul gajah. Dipukul oleh menteri, C2 menteri. Benteng ke B8 dibalas dengan kuda B3, menteri ke4 dan menteri ke D2. Membiarkan pion itu diambil tentunya. Tapi jika diambil di posisi ini, teman-teman, hanya menjadi pertukaran dan hitam menjadi kehilangan inisiatif nantinya. Raja ke H7, kuda ke C5. Akan langkah seperti ini, teman-teman, kalau tetap diambil tadinya. Masih tetap memaksa mengambil misalnya dari menteri, pion yang di A2. Maka di sini aja sudah kehilangan langkah. Menteri harus ditukar dengan benteng. Kembali ke posisi di saat kuda C4, langkah partai menteri ke D4. Dan dibalas E3, menteri D8, H4 dan kuda ke D7. Mengajak pertukaran, H5 dibalas. G5, F4 dan di sini kuda langsung kali kuda. Tapi di sini, teman-teman, dari putih membiarkan kuda itu dengan memukul pion G5.
Jika di sini pion kali pion teman-teman, maka tentu kuda ini akan hilang karena di sini hanya pertukaran tadinya. Kalaupun di sini F6, menteri ke B4, membiarkan pion itu B6, datang cek, dan misal F5, maka di sini tentu akan dipukul teman-teman. Dipukul. Ini mengarah ke mat. G8, E4. Ancaman checkmate F8 dan checkmate. Kembali ke posisi di saat pion kali pion tahu bahwa ketika diterima tawaran pion itu menjadi mat arah kemungkinannya teman-teman. Dari hitam akhirnya menjawab kuda ke 6 sekaligus ingin melindungi pion tersebut. Benteng langsung cek mukul F7 dan dibalas G8 raja. Pion kali pion, benteng sekarang dibiarkan teman-teman. Dibalas dengan raja mukul F2 cek, yang mana tidak bisa ditutup, dia hanya boleh bergeser. G8, F5, benteng G8. Inilah detik-detik dari hitam teman-teman. Babak belur. Menteri cek di sini, H8, gajah ke4, ancaman checkmate tentunya. Di sini dibalas dengan benteng ke F7. Tentu dibiarkan atau diberikan begitu saja untuk mengganti posisi benteng dengan menteri. Diterima dan menteri ke G8 mengajak pertukaran. Menteri kali pion, menteri di sini cek. F1, H3, F2, H2. Tentu hitam di sini mencari celah untuk remis teman-teman. Raja E1, G1 cek, E2, H2 cek, F1 lagi, H3 cek. Hampir remis sebenarnya langkah ini. Tapi di langkah ini teman-teman dilanjutkan dengan H2. Dicek ke H2 dan gajah ke G2. Putih tidak mau remis kali ini teman-teman. Gajah ke D7 dan menteri cek F6. Dibalas dengan H7 dan menteri F5. Dilanjutkan dengan raja ke G8 lagi, H1. Menteri C7. Satu langkah dari ini. Dari hitam menyerah teman-teman. Mana langkah yang membuat menyerah? Adalah menteri cek G6. Pilihannya di sini, apakah dia bergeser F8 atau G8? Kalau dia ke H8 teman-teman, akan datang cek. Dan setelah ke G8 lagi, H7 yang memang mengharuskan untuk dipukul. Dipukul datang gajah cek. Tidak bisa ditutup, hanya bisa bergeser. G8, maka di sini benteng G1. Masih boleh ditutup dengan kuda sekaligus checkmate. Kembali ke posisi. Jika dia ke F8 teman-teman, F6, E8 misalnya, H7, persiapan promosi. D6, maka di sini promosi menteri. F8, menteri cek dan dipukul oleh kuda, datang menteri E5. F7, benteng nganggur teman-teman. Makanya di posisi menteri ini cek, langsung menyerah dari hitam atas langkah Maktaymanov. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini teman-teman, Vladimir Kramnik melawan Rumanisin di Belgrade pada tahun 1991. Dimulai kuda F3, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah ke B4, menteri C2, C5 dan A3, gajah ke A5, G3 dan kuda ke C6. Dengan varian Nimzu Indian dari pembukaan Inggris kali ini teman-teman. Gajah G2 dipukul dan dipukul oleh menteri ke A5 dengan mengajak pertukaran B4. Tentu di sini langkah fenomenal teman-teman. Ketika dipukul oleh pion, maka sekilas akan rugi benteng dari putih teman-teman.
diterima dan dipukul. Setelah dipukul ini, dia memaksa untuk ditukar dengan menteri. Dipukul di sini, dipukul. Kuda kali menteri dan kuda ke D4. Dilanjutkan dengan D5. Dibalas dengan gajah ke A3. Dan di sini kuda C6. Tujuannya dari putih nih teman-teman, sebenarnya agar dari hitam tidak rokade. Kuda B5 dibalas dengan raja D7, kuda D6, benteng F8, dan benteng C1, B6, G4. Dilanjutkan kuda ke E7 di sini, G5 dan kuda ke G8. Langkah yang terputar-putar dari hitam teman-teman, sebenarnya hanya tujuan untuk manuver agar dia bisa mengembangkan perwiranya karena sudah mulai tersudut. Pion kali pion dilanjutkan oleh putih dan dipukul oleh kuda. Di posisi ini Kramnik memainkan kuda ke B5 teman-teman. Gajah ke 6, kuda C7 dengan mengajak pertukaran tentunya. Jika di sini teman-teman, sekilas tentu di sini rugi satu perwira dari putih, begitu bukan? Tapi jika dipukul kuda ini, maka akan datang cek yang memaksa raja ini mundur terlebih dahulu. Setelah kemanapun dia, benteng di sini juga hilang. Gajah ke B7 pun cukup dibalas dengan ke-4 dengan tetap memblok langkah kuda yang akan tetap terpin. Kembali ke posisi di saat kuda C7 teman-teman. Langkah partai gajah ke B7 dibalas dengan kuda kali kuda dan dipukul oleh gajah. Gajah kali gajah, pion kali gajah dibalas dengan gajah kali benteng F8. Dipukul benteng G1. Masih dilanjutkan oleh hitam dengan kuda G7. Benteng G3, kuda C6. Benteng C3. Benteng C8. Walaupun kalah kualitas tapi unggul pion pinggir yang bebas tanpa halangan teman-teman. Benteng H3 di sini. Benteng ke H8. Benteng ke C3 lagi. Benteng C8 lagi. D4 akhirnya dan dibalas dengan A5. F3, kuda ke 7. Raja D2 dan di sini teman-teman. Benteng kali benteng. Dia memilih untuk memainkan perannya sebagai kuda dengan langkah maksimal pion yang di pinggir dari hitam. Tapi dibalas dengan raja yang mukul, bukan benteng teman-teman. B5 dan di sini raja ke B2 menunggui dari bawah. Kuda F5, benteng C5, E6 dan di sini C3. Tidak diberikan sedikit pun teman-teman. Kuda D6, D3, A4, C3. Dibalas dengan langkah A3 di sini. Dan benteng ke C6. D7, benteng ke 6. Pion tidak bisa dibela teman-teman. Masih bisa dengan kuda ke C4. Tapi di sini datang langkah raja B4 dan hitam menyerah. Kenapa? Pion ini harus hilang. Sementara teman-teman, salah satu pion ini jatuh, hitam dipastikan kalah. Karena kualitas tadi, makanya langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih teman-teman, putih dipegang oleh Lucky Maxine dan hitam dipegang oleh Magnus Carlsen, sang juara dunia hingga ke abad ini teman-teman, di London Chess Classic pada tahun 2010. Dimulai dari C4 oleh putih dan C5, G3, G6, gajah G2, gajah G7 dan kuda C3. Dibalas dengan kuda C6, kuda F3 dengan varian dua kuda dari pembukaan Inggris. Carlsen menjawab D6
rokade, kuda ke H6, D4 dan pion kali pion. Di sini teman-teman, gajah kali kuda. Kalau di sini pion kali kuda, tentu dia harus kehilangan gajah sekaligus tidak bisa rokade, teman-teman. Langkah partai dia menerima tawaran gajah tersebut. Kuda di sini langsung mukul pion, kuda ke 5. Menteri B3, rokade. Sama-sama tidak ada yang rugi di sini, teman-teman. Hanya posisi berbeda arah serang. Benteng ke D1, benteng D7. Menteri ke A3 dibalas dengan A5. B4. Carlsen langsung dilayani dengan peraduan di sini dan dibalas dengan benteng ke 6. B5, benteng kembali lagi. E3, A4. Benteng ke B1, gajah G7. Tentu pion yang di A4 ini adalah langkah jebakan ketika diterima dengan kuda. Kuda itu harus hilang karena terpion oleh benteng. Kuda ke 4 di sini. Menteri ke B6 dan kuda C6. Perhatikan teman-teman. Kali ini Carlsen menerima tawaran dengan jebakan yang sangat simple dan sederhana. Jika di sini diterima teman-teman, maka akan datang pion kali pion sekaligus mengancam kuda dan menteri. Ketika dipukul dengan menteri, maka di sini cek yang mengharuskan menteri harus hilang. Dipukul, menteri hilang. Kembali ke posisi. Langkah itu sangat terbaca jelas oleh Carlsen dengan menjawab benteng ke 8 dan dibalas dengan kuda B4 lagi, F5 dan kuda C3. Menteri C5, kuda kali E4 sekarang. Sekarang tidak bisa dipin karena sama-sama terancam menteri, teman-teman. Menteri ke A7 dan dibalas dengan kuda ke 6. Langkah yang sangat fantastis sebenarnya dimainkan oleh putih ini. Diterima kali ini. Dan B6. Ternyata dia tidak memukul balik, melainkan mengancam menteri. Akhirnya dipukul oleh kuda, maka kembali perwira itu, teman-teman. Dipukul oleh benteng, dibalas dengan benteng ke B8 dan C5. Betul-betul dengan tekanan penuh, tidak memberikan ruang gerak untuk Carlsen. Gajah ke 6 dibalas oleh Carlsen dan benteng ke B1. Pion kali pion, benteng ke B7. Lagi-lagi dia membiarkan. Peraduan ini sudah memaksa menteri harus bergerak tentunya. Diterima, akhirnya dipukul oleh benteng. Menteri di sini kesulitan bernafas, teman-teman, karena terdesak oleh benteng. Akhirnya dia lari ke A8 dari Carlsen. Kuda dengan mengancam gajah, dan di sini menteri ke C8. Dibalas dengan menteri di sini memukul pion A6. Jika di sini gajah terang dari hitam ini menghindar terlebih dahulu dengan lari ke tempat yang salah, tentu menjadi ancaman. Atau misalnya Carlsen memilih dengan memukul kuda, maka dipukul cek. H8, gajah C6, F8, benteng di sini dengan ancaman checkmate nantinya. Kembali ke posisi di saat menteri memukul pion A6, langkah partai gajah ke F7 dari Carlsen, gajah ke C6 dan dibalas dengan benteng ke D8, kuda ke D7. Betul-betul didesak habis dari langkah Carlsen, teman-teman. Akhirnya dia pukul dengan benteng, dipukul oleh gajah, cek C1, F1 di sini dan dibalas dengan menteri kali menteri, raja kali menteri, gajah C4 cek dan dibalas raja G1. Gajah di sini mukul pion, gajah ke4 dan dibalas dengan E5. Sekilas ini akan berakhir remis, teman-teman, tapi tidak di partai ini. F3 dibalas oleh Luke Mesin dan gajah ke H6. Satu langkah dari ini, dari Carlsen menyerah, teman-teman, adalah gajah cek B3 yang memaksa pertukaran
sementara kalah kualitas teman-teman. Magnus Carlsen langsung merebahkan raja. Semoga bermanfaat pembukaan Inggris dari beberapa Grandmaster Superpower di eranya masing-masing. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.